Selamat siang Sarudi dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Priscilia Marsanda dan Carlo Olivia akan mempresentasikan dan mereview makanan khas Kalimantan Barat atau Pontianak, yaitu bakmi kepiting, pengkang, dan es lidah buaya. Yang pertama-tama bakmi kepiting. Mie pertama kali berasal dari Timur Tengah atau Arab. Sebagian berkesimpulan bahwa mie berasal dari negeri tirai bambu, Cina. Mie atau bakmi kepiting ini adalah khas dari Pontianak atau Kalimantan Barat. Bakmi ini memiliki tekstur mie yang kenyal dan lentur karena bahan dasarnya dari tepung terigu dan tepung tapioka. Seperti namanya, bakmi ini disajikan dengan potongan daging kepiting yang pastinya teksturnya yang kenyal dan lembut. Tetapi tak hanya potongan kepiting, bakmi ini juga ada tambahan bakso dan pangsit, dan penyajiannya juga ditambahkan dengan kuah kaldu dengan taburan bawang goreng. Bahan-bahan dalam pembuatan mie kepiting ialah 2.000 gram daging paha ayam, potong kotak, 3 siung bawang putih cincang, 2 cm jahe cincang, air secukupnya, dan untuk bumbu ayamnya 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kecap asin. Untuk mie ayam menggunakan mie keriting dengan 1 sendok teh kecap asin dan 1 sendok teh kecap ikan. Untuk kaldunya, bahannya ialah 250 ml air kaldu, sisa tulang belulang ayam, garam, gula, merica secukupnya. Untuk topping, menggunakan otak-otak ikan, bakso ikan, 120 gram daging kepiting, capit kepiting, pangsit goreng, daun bawang iris, dan bawang goreng. Cara memasaknya ialah yang pertama, tumis bawang putih dan jahe hingga harum dengan minyak yang secukupnya. Masukkan daging ayam yang sudah dipotong-potong dadu dan tumis hingga berubah warna. Masukkan semua bumbu ayam, aduk rata. Tuang air secukupnya dan masak hingga ayam matang dan empuk. Rebus tulang ayam hingga menjadi kaldu, masukkan garam, gula, merica, dan kaldu bubuk secukupnya. Matikan api jika rasanya sudah pas. Yang kedua, rebus sebentar mie hingga matang lalu tiriskan. Di dalam mangkuk, tuang minyak wijen, kecap ikan, dan kecap asin, aduk rata dengan mie. Dan yang terakhir ialah seduh sebentar bakso ikan, daging kepiting, dan otak-otak ikan, tuang ayam di atas mie, toge rebus, lalu bakso ikan, kepiting, otak-otak, dan pangsit. Tuang kaldu panas, tabur dengan daun bawang dan bawang goreng. Karakteristik dari mie kepiting ialah yang pertama, memiliki rasa yang fresh dan segar dari kepiting, otak-otak, dan ikan. Yang kedua, memiliki rasa gurih dari rempah-rempah yang digunakan. Yang ketiga, kaldunya berwarna agak kekuningan. Yang keempat, memiliki banyak tekstur, yaitu kenyal yang berasal dari otak-otak dan fishball, dan juga crispy dari pangsit keringnya. Selanjutnya ialah pengkang. Pengkang merupakan makanan khas kota Pontianak yang sudah dikenal oleh banyak orang di Indonesia karena rasanya yang gurih dan legit. Pengkang terbuat dari bahan dasar beras ketan dan beras pulut yang dicampur dengan santan. Pengkang dimasak dengan cara dibakar. Sebelumnya pengkang dibungkus dengan daun pisang, dibentuk segitiga sama kaki, lalu dijepit dengan bambu, lalu dibakar dan tunggu hingga matang lalu dihidangkan. Biasanya pengkang dimakan dengan sambal kepak atau sambal kerang. Pengkang merupakan makanan sejenis lemper yang terbuat dari pulut atau ketan yang berisi udang ebi. Pengkang dapat Anda temui di seluruh daerah Kalimantan Barat, tetapi yang paling terkenal adalah di Desa Peniti, karena di sana terdapat rumah makan spesialis pengkang dengan nama restoran Pondok Pengkang yang sudah berdiri sejak tahun 1934. Bahan-bahan: ketan 200 gram, rendam sekitar 1 jam dan tiriskan. Santan kental 130 ml, garam 1 sendok 1,5 sendok teh, daun pandan 1 lembar, daun pisang secukupnya. Bahan isi: ebi 300 gram, rendam dan haluskan. Bawang putih 2 siung, potong tipis dan digoreng. Cabai merah 2 buah, potong tipis, panjang dan goreng. Daun jeruk 3 lembar, potong halus. Air asam 1 sendok teh. Minyak goreng 2 sendok makan. Bumbu halusnya: bawang merah 3 buah, dihaluskan. Cabai merah 2 buah, cabai rawit 2 buah, gula merah disisir 1 sendok teh, dan garam secukupnya.
Cara memasak yang pertama campur santan, garam dan daun pandan sambil diaduk sampai mendidih. Angkat dan kukus ketan sampai setengah matang. Angkat dan pindahkan ke dalam panci, lalu tuang santan sedikit demi sedikit ke dalam ketan dan aduk hingga rata. Lalu kukus ketan selama 30 menit hingga matang. Angkat dan sisihkan. Yang kedua, isiannya sangrai ebi hingga kering dan sisihkan. Panas minyak, tumis bumbu halus dan daun jeruk hingga harum. Tambahkan air asam, masukkan ebi, aduk rata. Lalu tambahkan bawang putih goreng dan cabai merah. Aduk rata dan masak hingga matang dan kering, lalu diangkat. Yang ketiga, siapkan selembar daun pisang bentuk kerucut, lalu masukkan sedikit adonan ketan dan beri isi ebi di tengahnya. Bungkus berbentuk kerucut dan rapikan. Lalu bungkus dengan daun pisang dan jepit dengan bambu. Panggang sambil diolesi dengan minyak agar mengkilat. Dan yang terakhir, bakar hingga agak kecoklatan dan harum. Angkat dan siap disajikan. Karakteristik pengkang yang pertama memiliki rasa ebi kering yang gurih, memiliki bentuk segitiga, memiliki rasa dan aroma bakaran, dan memiliki rasa pandan sedikit. Yang terakhir, es lidah buaya. Es lidah buaya merupakan ciri khas Kalimantan Barat. Kota ini disebut dengan kota Katulistiwa, maka dari itu suhu di kota ini termasuk tinggi. Dan karena suhu yang tinggi, maka mereka membuat minuman ini untuk mengantisipasi iklim yang ada. Es lidah buaya sendiri sangat terkenal dan banyak dijual di pinggiran jalan Kalimantan Barat. Masyarakat setempat biasanya meminum lidah buaya pada saat musim kemarau atau panas karena es lidah buaya sendiri memiliki rasa yang segar di tenggorokan dan juga memiliki banyak manfaat. Bahan-bahannya seperempat sendok teh garam, setengah buah pepaya, buang bijinya atau buah-buahan lain seperti belimbing, leci, dan sebagainya. 1 sendok makan biji selasi, rendam dengan sekitar kurang lebih 4 sendok makan air panas. 2 sendok makan gula pasir, 250 ml air untuk merebus. 3 batang lidah buaya, potong dan bersihkan lendirnya, es batu secukupnya, dan sirup secukupnya. Cara membuat, yang pertama didihkan air yang sudah ditambahkan dengan garam dan gula pasir. Lalu masukkan daging lidah buaya yang telah dicuci bersih dan rebus selama kurang lebih 5 menit lalu tiriskan. Siapkan gelas saji, taruh daging lidah buaya dengan es dan aduk rata. Potong buah pepaya sesuai selera dan tuang ke atas lidah buaya, lalu tambahkan biji selasi sesuai selera. Yang terakhir, tambahkan sirup sesuai selera, lalu aduk rata, hidangkan dingin agar lebih nikmat. Karakteristik dari es lidah buaya, yang pertama memiliki rasa yang manis dan asam, terus memiliki aroma khas jeruk nipis, memiliki tekstur yang kenyal seperti jelly namun agak sedikit keras dibandingkan jelly. Yang keempat, memiliki rasa yang agak pahit di daging lidah buayanya dan berwarna putih bening namun agak kehijauan. Lokasi pembelian es lidah buaya di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya di Jalan HM Joni, Medan, Sumatera Utara. Lokasi pembelian pengkang di Pecel Merapi, Jalan Danau, Sunter Utara, nomor 12, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lokasi pembelian mie kepiting di Bakmi Kepiting, Tanjung Pura, Jalan Boulevard Raya, Blok WA 2, nomor 25, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berikut kami akan mempresentasikan video kami. Lokasi pertama yang saya kunjungi adalah Pecel Merapi, yang berlokasi di Jalan Danau Sunter Utara nomor 12, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pecel Merapi sendiri merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Kalimantan Barat dan salah satunya ialah pengkang. Perkenalkan, nama saya Carla Olivia dengan NIM 19200314. Kali ini saya akan mereview mengenai makanan Kalimantan Barat yaitu pengkang. Saya membelinya di Pecel Merapi di Jalan Danau Sunter Utara nomor 12.
Untuk packaging awalnya seperti ini, dilipat dengan daun pisang dan dilapisi agak berminyak sedikit. Mari kita buka. Setelah dibuka bentuknya segitiga seperti ini. Mari kita coba. Mungkin karena menggunakan beras ketan jadi rasanya agak chewy. Ternyata setelah dibuka di dalamnya ada udang ebi kering gitu. Untuk daging ebi keringnya berasa dan rasanya mirip seperti lemper, namun yang berbeda adalah dari isinya, karena lemper menggunakan isi ikan dan pengkang menggunakan daging ebi kering. Sekian review dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan mereview makanan dari Kalimantan Barat, yaitu mie kepiting. Saya membelinya di Kelapa Gading, di Jalan Boulevard Raya, di depan Mall Kelapa Gading. Nama restorannya ialah Bakmi Kepiting Tanjung Pura. Untuk packaging awalnya seperti ini, saya memilih bakmi dan rasa ayam kepiting. Untuk tampilannya seperti ini, ternyata tidak ada kepitingnya. Mungkin hanya ditambahin rasa kepiting saja. Mari kita coba. Untuk mie-nya, saya merasa tidak ada berbeda dari bakmi lainnya. Hanya saja dia diberikan sedikit campuran kecap. Dan sayang sekali untuk daging ayamnya sangat asin dan ada rasa kepiting sedikit, namun tidak mendominasi di dalam makanan tersebut. Di dalam mie-nya juga terdapat fishball. Mari kita coba. Untuk fishball-nya terasa kenyal dan cukup enak. Namun sayang sekali rasa kepitingnya sangat tidak mendominasi di makanan tersebut. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Prisia Marsanda dengan NIM 19200102. Saya hari ini mau mencoba minuman khas dari Kalimantan Barat, Pontianak, yaitu es lidah buaya. Yang saya beli tadi di Ayam Penyet Surabaya, Jalan HM Joni di Medan. Isi dalamnya itu ada selasi, jeruk nipis, dan daging dari lidah buaya tersebut. Rasanya cuma manis sama ada perasaan jeruk nipis sedikit. Mari kita coba daging lidah buayanya. Rasanya enak, cuman ya dagingnya menurut saya pribadi enak sih, cuman ya tidak cocok di mulut saya, jadi agak aneh. Sama aftertaste-nya itu ada pahit-pahit sedikit dari daging lidah buaya tersebut. Tapi kalau airnya itu seger, manis, enak. Itu aja dari saya. Sama ada asam dari jeruk nipis. Terima kasih. Sekian review dan presentasi dari kelompok 14. Terima kasih.